Oke, halo guys, jumpa lagi di matematikanya Mas Pandu. Nah, ini kita akan belajar mengenai bentuk akar nih. Oke, bentuk akar sebenarnya udah pernah mungkin sedikit kalian pelajari di SMP ya teman-teman ya. Jadi apa sih sebenarnya bentuk akar itu? Jadi bentuk akar merupakan salah satu contoh bilangan irasional. Bentuk ini pada awalnya sering diasumsikan sebagai produk dari teorema Pythagoras. Sebagai contoh, jadi teman-teman, bentuk akar itu tidak selamanya suatu bilangan di dalam akar itu merupakan sebagai bentuk akar. Artinya apa? Misalkan ada suatu bilangan nih diakarin, tetapi kita bisa mencari bilangan lain di luar akar yang sama maknanya dengan bentuk itu. Contohnya apa? Misalkan seperti ini, akar 4 sama dengan 2. Akar 4 memang angkanya di dalam akar ya, tetapi ketika kita sederhanakan dia bisa menjadi 2 dan mereka itu sama. Jadi menjadi sebuah bilangan rasional di luar akar. Jadi ini bukan merupakan bentuk akar. Nah, contoh bentuk akar gimana? Seperti akar 5. Bisa nggak cari akar 5 itu berapa? Tapi ke dalam bentuk yang bulat, bisa kita cari nilainya? Tentu tidak. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa akar 5 itu adalah bentuk akar. Nah, kalau teman perhatikan, jika akar A bukan bentuk akar, maka akar A merupakan operasi penarikan akar yang hasilnya merupakan sebuah bilangan rasional. Jelas ya? Akar 4 itu bukan merupakan bentuk akar dan merupakan bilangan rasional. Dalam hal ini berlaku untuk A dan N adalah bilangan real tak negatif. Jadi tidak boleh negatif untuk bilangannya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan 2 sama dengan akar 4. Ini ya, teman-teman, 2 itu sama dengan akar 4. Atau bentuk ini bisa kita ganti dengan seperti apa? Nah, kalau di sini ini kan akar 4 itu sebagai A ya. Di sini sebagai N. Bentuk ini bisa kita ganti sebagai apa nih? Bisa kita ganti sebagai 2 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 4. Gitu ya, teman-teman. Jadi mereka itu sama nilainya. Jadi 4 sama dengan 4. Maksudnya tuh seperti itu. Nah, sehingga akar 25 bukan bentuk akar karena akar 25 sama dengan 5 bisa dinyatakan sama saja dengan 25 sama dengan 5 pangkat 2. Gitu. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang kita disuruh minta sederhanakanlah bentuk seperti ini. Akar 48 itu sederhanakannya berapa sih? Ada yang tahu? Nah, akar 48 itu sama saja dengan akar berapa kali akar berapa? Ya, akar berapa? Akar 48 itu kira-kira menurut teman-teman nih ya, berapa kali berapa yang mendapatkan akar 48 nih? Iya, kita bisa menggunakan bentuk berapa? 16 dikali 3. Jadi salah satu bukan bentuk akar ya teman-teman, artinya bisa kita cari nilainya. Ini kan sama saja mendapatkan bentuk akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu berapa sih? 4 dikali akar 3 ya tetap 4 akar 3. Gitu. Ini mengulang SMP sih sebenarnya, jadi review sedikit ya. Kalau akar 200 itu berapa kali berapa tuh? 100 kali 2 pak. Nah gitu ya. Akar 100 dikali dengan akar 2. Akar 100 berapa? Akar 100 itu 10. Akar 2 tetap. Sampai sini sudah selesai. Sudah. Gampang ya? Nah, sekarang kita masuk yang bawahnya nih. Coba ini gimana nih? Nah, bentuk ini itu kan bisa kita ganti dalam bentuk seperti ini nggak sih? Pangkat setengah. Bener ya? Kan kalau akar itu identik dengan pangkat 1/2. Kalau di sini angka di sini adalah 2 angkanya. Oh, 3 tinggal diganti 1/3. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau bentuk seperti ingat sifat eksponen yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu semua pangkatnya kita kali ke dalam. Maka menjadi bentuk seperti apa? 12 pangkat setengah dikali dengan A pangkat 5/2 dikali B pangkat 6/2. Atau bentuk ini sama saja dengan akar 12 dikali dengan A pangkat 5/2 dikali dengan B pangkat 3. Benar ya? Kan 12 pangkat setengah itu sama dengan akar 12 ya. Atau ini bisa kita ganti dengan seperti apa nih teman-teman? Di sini aja deh. Akar 4 dikali akar 3 dikali dengan akar A pangkat 5 dikali B pangkat 3. Kan bisa kita tuliskan seperti itu ya. Akar A pangkat 5/2 itu sama saja dengan akar A pangkat 5. Nah, ini kan sama saja dengan 2 akar 3 dikali dengan akar A pangkat 5 dikali B pangkat 3. Nah, sebenarnya akar A pangkat 5 ini bisa kita sederhanakan lagi nggak menurut teman-teman? Bisa ya teman-teman ya. Jadinya gimana nih? 2 akar 3 dikali dengan akar A pangkat 4 dikali akar A pangkat 1. Bener ya? Kan jadinya akar A pangkat 5 ini.
dikali B pangkat 3. Nah, ini kan sama saja menjadi 2 akar 3 A pangkat 4 diakarkan. Jadinya kan A pangkat 2 dikali akar A dikali B pangkat 3. Atau bentuknya biar jadi bagus gimana nih? 2 A pangkat 2 B pangkat 3 dikali dengan akar 3A. Sampai sini paham ya teman-teman ya, akar 3A. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini teman-teman. Untuk yang sederhanakan bentuk yang ketiga. Jadi 2A pangkat 2 B pangkat 3 akar 3A gitu. Oke. Nah, kalau bentuk yang keempat nih gimana nih caranya? Sama saja ya teman-teman ya. Bentuknya ini kan tinggal kita ubah ke dalam bentuk A pangkat 6 B pangkat 11 dipangkatkan dengan 1/4. Nah, sisanya teman-teman bisa coba sendiri gitu ya, tinggal dikali masuk ke dalam bentuk sederhananya, tinggal dicari. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk yang ini, bisa ya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke sini. Jadi untuk setiap bilangan bulat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan A itu positif, didefinisikan sebagai A pangkat M per N, di mana akar pangkat N dari A pangkat M atau A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M ya. Jadi bacanya itu akar pangkat N. Jadi kalau misalkan akar 3, akar pangkat 3 ya akar pangkat 3 dari berapa gitu teman-teman ya, bacanya seperti itu. Nah, bentuknya itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke bentuk rasional. Jadi bentuk akar itu hanya seperti ini aja teman-teman, gampang bentuk akar itu. Cuman ya teman-teman bisa melakukan aljabar seperti biasa saja sih. Yang penting kalau bentuk akar itu adalah mencari sesuatu bentuk yang menjadi sederhana gitu ya. Salah satu tipsnya adalah kita mencari salah satu bentuk, kan ada 2 bentuk tuh ya. Temannya itu bukan bentuk akar, jadi bisa dicari bentuk bilangan yang lebih sederhana lagi, tidak dalam bentuk akar gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan dengan bentuk akar sekawannya. Maksudnya seperti apa? Contoh di sini. Misalkan kita diberikan bentuk A per akar B ya, dilakukan dengan cara mengalihkan sekawannya, yaitu bentuk akar B per akar B, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, ini yang dimaksud akar B per akar B. Sebenarnya tujuannya apa sih merasionalkan itu? Menghilangkan bentuk akar di penyebut atau di bawah pembagi, itu paling bawah itu kita hilangkan. Kita nggak mau bentuk akar ini ada di penyebut, tetapi kalau di atas tidak masalah. Kenapa sih kok nggak boleh? Karena bentuk akar itu rawan sekali bisa bernilai 0. Jadi penyebut tidak boleh 0 kan. Jadi kita bagaimana caranya menghilangkan akar dari penyebut. Nah, makanya kita mengalihkan akar sekawan gitu teman-teman. Jadi misalkan saya punya kasus seperti ini, 3 per akar 2 nih. Nah, rasionalkanlah mereka, maka tinggal kita kali dengan akarnya yang bawah ya, masing-masing atas dan bawah kita kali dengan bentuk akar yang bawah, maka jadinya apa? 3 akar 2 dibagi 2. Ini adalah bentuk rasionalnya. Oke, jadi ini bentuk rasionalnya. Apakah sama nilainya? Sama teman-teman, sama nilainya, jadi tidak berubah. Ini kan kalau misalkan kenapa kok bisa dikali akar 2 per akar 2, nanti kan merubah soal. Tidak, ini kan sama saja dengan 1 gitu. Akar 2 per akar 2 kalau kita coretkan jadi 1 gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan bentuknya seperti ini, untuk merasionalkan bentuk seperti ini, C per akar A tambah akar B, C per A tambah akar B, C per akar A dikurang B akar B, dan C per A dikurangi akar B. Caranya gimana? Nah, perlu diingat teman-teman ya, tadi kan ini gampang ya, simpel ya, 1 aja akarnya. Ini ada 2 dan dipisahkan oleh tanda operasional pengurangan dan penjumlahan. Maka kalau dikalikan akar sekawan, tandanya berlawanan ya di sini dengan mengalihkan tanda berlawanan. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh di sini. Carilah akar sekawan dari ini. Yang pertama ini ya teman-teman. Kita tinggal mengalihkan saja bentuk yang ini dengan akarnya, yaitu akar A dikurangi akar B dibagi dengan akar A dikurangi akar B. Nah, kenapa kok bentuknya itu dikali tetapi tandanya berubah? Artinya tandanya berlawanannya. Kalau di sini tambah, di sini kurang. Karena biar kita menghilangkan bentuk akar di penyebutnya. Kenapa kalau dia kalau tambah
dia tidak akan hilang teman-teman, nanti akan bentuk akar lagi dan panjang sekali akarnya, nanti tidak habis-habis. Makanya kita mengalihkan dengan lawannya, selalu lawan. Kalau misalkan di sebelah kirinya negatif, maka kita kali dengan positif. Maka bentuk ini jadi seperti apa? C buka kurung akar A dikurangi akar B per akar A ditambah akar B seperti ini dikali dengan akar A dikurangi akar B. Masih ingat di SMP perkalian pelangi, ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Maka jadinya apa? C buka kurung akar A dikurangi akar B dibagi dengan akar A dikali akar A. Jawabannya apa? Akar A pangkat 2. Benar ya? Akar A pangkat 2 dikurangi akar AB ditambah akar AB dikurangi akar B pangkat 2. Maka bentuk ini menjadi apa nih? C buka kurung akar A dikurang B akar B dibagi dengan akar A pangkat 2 itu sama saja dengan apa? A ya teman-teman. Akar AB dikurangi akar AB, habis. Sisanya dikurangi B pangkat, B aja ya, nggak ada B pangkat. Nah, kalau sampai sini apakah sudah selesai? Iya, sudah selesai. Kenapa? Karena bentuk menyebutnya tidak lagi bentuk akar. Jadi ini adalah bentuk yang sudah sederhana. Gitu. Jadi tujuan kita hanya menghilangkan bentuk penyebutnya aja, tidak akar. Gitu. Bisa teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang ini, yang C per A tambah akar B. Sama teman-teman, tinggal kali aja per kok C ya, salah teman-teman. Di sini harus dikali dengan A dikurangi akar B. Jadi lawannya kalau di sini tambah, di sini kurang, selalu lawannya. Kebalikannya teman-teman ya. Sama saja dengan C buka kurung A dikurangi akar B dibagi. Nah, perkalian sekawan, maka jadinya apa nih? Buka kurung A tambah akar B dikali A dikurangi akar B. Seperti ini teman-teman ya. Maka di atasnya tetap akar A dikurangi akar B dibagi ini kali ini jadi A pangkat 2, ini kali ini jadi negatif A akar B, kemudian ini kali ini jadi plus A akar B, ini kali ini adalah sama saja dengan negatif akar B pangkat 2. Maka jadi apa nih? Jadinya adalah C buka kurung akar A dikurangi akar B dibagi dengan, ini habis ya teman-teman ya, A pangkat 2 dikurangi B. Nah, apakah sudah sederhana di sini? Sudah. Karena bentuk penyebutnya tidak lagi dalam bentuk akar. Gitu, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa coba yang ini sendiri. Nih, caranya sama ya, teman-teman ya. Dikali dengan apa? Dikali dengan bentuk yang sama tapi berlawanan tanda, yaitu dikali dengan akar A ditambah akar B dibagi akar A ditambah akar B. Nah, teman-teman bisa teruskan sendiri ya. Coba ya. Kalau selanjutnya gimana? Wah, ini kepotong teman-teman ya. Jadi, ini harusnya C. Nah, C gini ya. C per A dikurangi akar B. Sama teman-teman kayak contoh yang ini. Jadi sama, nggak beda. Gitu ya. Bisa ya. Oke, sekarang kita kalau dikasih 3 permasalahan seperti ini, rasionalkanlah bentuk di bawah ini. Caranya gimana teman-teman? Ada yang tahu? Yang A dulu deh, yang A. Yang A ini mungkin kata orang gampang ini Pak. Tapi apakah segampang pembicaraan orang-orang itu? Kita cek. A2 per akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Oke, bagaimana rasionalkannya? Ada yang berpikir seperti ini. Oh, langsung saja Pak, kita kali seperti ini. Nah, apakah benar sampai sini teman-teman? Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena teman-teman, ini tidak akan menjadi bentuk yang sederhana. Justru akan memperlibet. Nih, maka bentuk yang di atas kan akan menjadi seperti ini ya. Nah, bentuk yang bawah akan jadi apa? Apakah teman-teman berharap bentuknya akan menjadi seperti ini? Tidak semudah itu. Bentuk yang di bawah akan menjadi bentuk yang seperti ini, teman-teman. Akar pangkat 4 dari B pangkat 6. Loh, ada akarnya lagi. Iya, dia tidak hilang. Loh, tetapi kenapa kok bentuk yang seperti ini? Saya tuliskan di atas ya, ketika 2 per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3, jadinya adalah 2 akar 3 per 3. Kenapa dia bisa jadi 3? Nah, teman-teman, dasarnya 3 itu kan teman-teman tahu ya dasarnya dari mana. Itu sama saja dengan akar dari 3 kali 3 akar 9. Akar 9 berapa? 3. Atau bentuk yang paling enak gini deh. Teman-teman akan melihat bentuk yang paling enak seperti ini. Akar dari 3 pangkat 2. Benar gak?
Nah, akar itu kan setengah ya nilainya, atau bentuk ini itu kan sama saja dengan akar 3 pangkat 2 itu sama saja dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan setengah. Nah, pangkat kalau dipangkatkan itu kan sama saja dikali, maka 2 dikali setengah sama dengan 3 pangkat 1 alias 3. Nah, sementara kalau kayak gini kan teman-teman, kita tidak bisa membuat seperti itu kalau yang A ini. Kenapa? Kalau kita perhatikan teman-teman di sini, kalau misalkan gini, akar pangkat 4 dari B pangkat 3 kita kalikan dengan akar pangkat 4 dari B pangkat 3, itu kan sama saja dengan akar pangkat 4 dari B pangkat 6. Atau bentuk lainnya adalah akar, kok ada akarnya lagi, B pangkat 6 dipangkatkan dengan 1/4. Dia habis tidak? Tidak. Nah, maka bentuk ini tidak boleh. Nah, yang katanya simpel itu ternyata tidak sesimpel itu ya teman-teman. Apakah benar sini? Tidak. Kita tidak boleh membuat seperti ini. Terus gimana caranya? Lihat, akar pangkatnya berapa? 4. Gimana caranya bentuk yang bawah ini menjadi akar dalamnya pangkatnya 4? Nah, maka kita tinggal mengalihkan saja dengan akar pangkat 4 dari B. Kenapa? Karena yang bawah kalau dikalikan, dia akan mendapatkan bentuk yang seperti ini teman-teman. Per akar pangkat 4 dari B pangkat 4. Nah, kalau kayak gini baru dia bisa menjadi seperti ini, B gitu. Jelas ya kenapa nggak boleh kayak tadi? Karena kita mau ngubah ke bentuk pangkat dipangkatin. Nah, di sini kan sama saja dengan B pangkat 4 dipangkatkan dengan setengah. Setengah, 1/4. Jadi 1 nilainya. Gitu. Paham ya teman-teman untuk yang A? Oke, soal selanjutnya yang B teman-teman. Yang B ini gimana soalnya? Gampang kalau yang B ini ya. 2 per akar 3 ditambah akar 5. Yang B. 2 dibagi akar 3 ditambah akar 5. Rasionalnya gimana? Tinggal kita pindahkan saja si bentuk yang akar ini ke kanan, tapi bentuknya negatif. Kan awalnya positif ya, kita kali dengan bentuknya negatif. Akar 3 dikurangi akar 5 dibagi akar 3 dikurangi akar 5. Jadinya gimana? 2 buka kurung akar 3 dikurangi akar 5 dibagi dengan buka kurung akar 3 ditambah akar 5 dikali dengan akar 3 dikurangi akar 5. Nah, gini ya. Nah, bentuk yang atas diamin aja nggak? Atau dikali ke dalam? Sebenarnya diamin aja nggak masalah sih teman-teman. Yang penting fokus tujuan utama kita adalah yang bawah itu tidak menjadi bentuk akar lagi ya. Nah, ini akar pelangi. Akar 3 kali akar 3 sama saja dengan akar 3 dipangkatkan 2. Akar 3 dikali akar negatif 5 sama saja negatif akar 15. Ini sama plus akar 15. Ini negatif akar 25 ya. Akar 5 kali akar 5 tuh negatif akar 25 ya. Sorry, negatif akar 5 dikali akar 5 maksudnya. Nah, bentuk ini sama saja dengan apa? 2 dikali akar 3 dikurangi akar 5 per, nah akar 3 pangkat 2 itu sama dengan akar 9 ya. Akar 9 diakarkan itu 3. Ini habis. Akar 25 itu adalah 5. Maka bentuk di atas menjadi 2 dikali dengan akar 3 dikurangi akar 5 dibagi dengan negatif 2. Tapi bisa teman-teman coret nih. Sisanya apa? Akar 3 dikurangi akar 5 dibagi berapa? Negatif 1. Atau bentuk di atas dikali negatif, bawah juga dikali. Jadinya apa? Akar 5 ditambah dikurangi akar 3. Nah, ini bentuk sederhananya. Yang penting dia bentuknya tidak dalam penyebut yang pecahan ya teman-teman ya. Jadi bentuk ini sudah benar. Gitu yang B. Yang C sekarang. Yang C gimana caranya? Soalnya gimana nih? Yang C adalah M per akar M ditambah N. Kita kali saja sekawan dengan kebalikannya. Kalau di sini tambah berarti sini dikurang. Akar M dikurangi N. Kalikan ke dalam. M dikali dengan akar M dikurangi N. Tutup kurung. Yang bawah gimana? Sama ya teman-teman ya. Tinggal kita kali aja. Buka kurung akar M tambah N. Buka kurung akar M kurang N. Nah, ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Nah, yang atas jadinya apa? M buka kurung akar M dikurangi N dibagi dengan akar dari M pangkat 2 ditambah dikurang ya, yang akar M dikali negatif N. Maka N
akar M ditambah N akar M dikurangi N pangkat 2. Ini ya, ini kali ini kan M pangkat 2. Maka jadinya apa ini? M buka kurung akar M dikurangi N dibagi dengan M pangkat 2, ini habis ya, dikurangi N pangkat 2. Nah ini bukan M pangkat 2 nih, siapa itu M pangkat 2 nih, harusnya M. Oke, gitu ya. Jadi sampai sini saja sudah selesai dan sudah bentuk sederhana. Oke, jadi untuk merasionalkan itu sebenarnya tidak susah ya teman-teman. Tinggal teman-teman mengalihkan saja sekawan dengan bentuk yang mirip dengan penyebutnya tetapi berbeda tanda. Gitu, berbeda tanda saja. Nah, sesimpel itu teman-teman ya. Dan teman-teman misalkan saya kasih soal satu nih, teman-teman bisa coba ya. Misalkan soalnya seperti ini. 1 dibagi akar 3 dikurangi akar 2 ditambah akar 7 misalkan. Rasionalkanlah. Nah, PR ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Itu bisa teman-teman pikirkan. Rasionalkanlah bentuk ini. Clue dari saya adalah teman-teman harus mengalihkan ke dalam bentuk sekawan tetapi beda tanda. Contohnya gini, ketika saya kasih clue-nya gini ya. Akar 3 ditambah akar 2. Kan di sini awalnya kurang ya, jadi tambah nih. Kemudian di sini tambah, jadi kurang. Nah, gini. Nah, ini sudah saya bantu nih bentuknya. Silakan teman-teman lanjutkan sampai tidak menyisakan bentuk akar di penyebut. Oke, silakan dilanjut. Gitu. Bisa ya teman-teman ya.